Prostitusi, apa yang ada di dalam pikiran Anda ketika mendengar kalimat tersebut? Mari kita bahas bagaimana prostitusi di masa silam berabad-abad lalu yang mewarnai sejarah Nusantara pada masa zaman kuno. Di balik sejarah yang seringkali dipoles dengan citra kesucian dan keagungan, tersembunyi sebuah realitas yang tak terhindarkan. Prostitusi telah menjadi bagian dari peradaban manusia sejak zaman kuno. Kisah para jalir, kajaliran, dan juru jalir adalah pengingat bahwa sejarah manusia tidak pernah hitam putih. Ada nuansa abu-abu, kontradiksi, dan paradoks yang membuat perjalanan peradaban manusia begitu kaya dan menarik. Dengan memahami masa lalu, kita dapat lebih bijak dalam menyikapi isu-isu kompleks yang masih relevan hingga saat ini. Pertanyaannya, apakah kita akan terus menutup mata terhadap realitas ini atau berani membuka dialog yang jujur dan terbuka tentang sejarah yang seringkali dianggap tabu ini? Kembali ke masa gemilang kerajaan-kerajaan kuno di tanah Jawa. Di balik gemerlap istana dan hiruk-pikuk pasar, tersembunyi sebuah dunia yang jarang terungkap, dunia para jalir. Jalir lebih dari sekedar penyedia jasa seksual. Mereka adalah simbol dari dinamika masyarakat yang kompleks, di mana batas-batas antara sakral dan profan, antara hiburan dan ekonomi seringkali kabur. Keberadaan mereka menantang pandangan modern yang cenderung menyederhanakan sejarah, mengajak kita untuk melihat masa lalu dengan kacamata yang lebih luas dan nuansa yang lebih kaya. Ini adalah pengingat bahwa prostitusi bukanlah fenomena yang terisolasi dari konteks sosial, melainkan cerminan dari struktur kekuasaan, nilai-nilai budaya, dan realitas ekonomi yang membentuk masyarakat dari generasi ke generasi. Catatan-catatan kuno mengungkap bahwa mereka mendapatkan perlindungan dari penguasa, sebuah bukti bahwa keberadaan mereka diakui dan bahkan dihargai. Mengapa demikian? Karena para jalir memiliki peran yang signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian. Istilah jalir yang berarti pekerja seks sering muncul dalam berbagai kitab susastra dan prasasti. Kitab-kitab kuno bahkan mengisyaratkan keberadaan praktek yang telah lama menjadi bagian dari lanskap sosial. Para jalir bukan sekedar figur dalam catatan sejarah yang kering, melainkan tokoh-tokoh yang hidup dan bernyawa dalam lembaran-lembaran sastra klasik. Kitab-kitab yang menyinggung hal tersebut diantaranya Kakawin Batarayuda, Kidung Sunda, Kitab Tantri Demung, dan Niti Sastra. Selain itu, ada istilah lain yang digunakan, yaitu lanji, yang merujuk pada pelacuran dan sering dijumpai dalam teks seperti Kakawin Ramayana, Sarasa Mucaya, Slokantara, dan Tantri Kadiri. Keberadaan jalir dalam karya sastra kuno bukan sekedar catatan sejarah, melainkan jendela yang membuka pandangan kita dalam kompleksitas masyarakat masa lalu. Mereka adalah bukti bahwa prostitusi bukanlah fenomena modern, melainkan bagian dari narasi panjang peradaban manusia yang terus berevolusi seiring perubahan zaman dan norma sosial. Kisah mereka mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang peran seksualitas, kekuasaan, dan ekonomi dalam membentuk masyarakat, serta untuk memahami bahwa sejarah manusia selalu penuh dengan nuansa dan kontradiksi. Keberadaan jalir dan lanji dalam berbagai teks menunjukkan bahwa prostitusi telah menjadi bagian dari peradaban Jawa kuno, bukan sekedar dilakukan sembunyi-sembunyi, tetapi sesuatu yang cukup dikenal bahkan tercatat dalam regulasi kerajaan. Meskipun undang-undang pada masa Jawa kuno mengatur dengan ketat hubungan antara laki-laki dan perempuan, namun kenyataannya keberadaan pekerja seks komersil ini tetap diakui oleh penguasa. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Paradara menjelaskan bahwa perempuan yang mengirimkan seorang gadis ke rumah seorang pemuda atau menyediakan tempat untuk pertemuan tidak senonoh, maka bisa dikenai denda sebesar 4.000 keping emas oleh raja yang berkuasa sebagai bentuk hukuman atau denda.
Ini menunjukkan bahwa kerajaan juga memiliki sistem hukum yang mengontrol praktik seksual di luar pernikahan, terutama yang melibatkan transaksi atau perantara. Dengan peraturan yang begitu ketat, nyatanya keberadaan pekerja seks komersil tetap diakui oleh penguasa pada masa Jawa kuno. Selain jalir dan lanji, ada pula juru jalir. Istilah ini yang terukir dalam prasasti-prasasti abad ke-9, seperti Prasasti Garaman dan Prasasti Waharu I, seringkali diartikan sebagai mucikari. Namun, para arkeolog Jawa memiliki pandangan yang berbeda. Mereka melihat juru jalir sebagai sebuah kelompok yang memainkan peran penting dalam roda pemerintahan. Para Mangilala Dwaya Haji, mereka adalah abdi dalam, pelayan kerajaan yang tugas utamanya adalah memungut pajak, memastikan pundi-pundi kerajaan tetap terisi. Hidup mereka bergantung pada gaji yang mengalir melalui bendahara kerajaan, sebuah cerminan dari ketergantungan mereka pada kekuasaan. Kelompok ini muncul pada abad ke-9 Masehi dan bertahan hingga awal abad ke-14 Masehi saja, menyaksikan pasang surut kekuasaan dari periode Mataram kuno hingga awal Majapahit. Pada masa-masa awal jumlah mereka memang tidak banyak, hanya segelintir orang saja. Namun seiring berkembangnya kerajaan, jumlah mereka pun bertambah. Lalu mencapai puncaknya pada periode Tamlang Kahuripan di mana lebih dari 100 orang menjalankan tugas ini. Setelah itu jumlah mereka kembali menyusut, mencapai titik terendah pada masa Majapahit I. Keberadaan jalur jalir adalah bukti bahwa prostitusi juga merupakan bagian dari sistem ekonomi yang terorganisir. Negara mengambil keuntungan dari praktik ini, mengumpulkan pajak untuk membiayai kebutuhan kerajaan. Dalam lembaran Tantring Demung, para sejarawan menemukan sebuah pola yang menarik. Kata putri yang berarti anak perempuan mendahului kata si jalir. Begitu pula dalam Kakawin Niti Sastra, kata wadu yang berarti perempuan ditempatkan sebelum kata kajaliran. Urutan kata ini bukan sekedar kebetulan, melainkan cerminan dari cara pandang masyarakat pada masa itu. Bayangkan sebuah dunia di mana perempuan dengan segala pesona dan daya tariknya lalu ditempatkan di pusat perhatian. Putri dan wadu bukan hanya sekedar sebutan, melainkan simbol dari keindahan, keanggunan, dan kekuatan feminin. Mereka adalah tokoh-tokoh yang memikat, yang kehadirannya mempengaruhi alur cerita dan dinamika sosial. Di sisi lain, si jalir dan kajaliran hadir sebagai bagian dari lanskap sosial yang kompleks, di mana para perempuan tidak selalu terbatas pada peran-peran yang dianggap terhormat. Urutan kata ini mungkin juga mencerminkan hierarki sosial, di mana perempuan dari kelas tertentu ditempatkan di atas mereka yang dianggap lebih rendah. Nuansa dalam bahasa karya sastra kuno ini mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang peran perempuan dalam masyarakat masa lalu. Mereka bukan hanya objek pasif, melainkan juga aktor aktif yang mempengaruhi alur sejarah. Kisah mereka adalah pengingat bahwa sejarah manusia penuh dengan kompleksitas dan kontradiksi, di mana peran gender dan kelas sosial saling berinteraksi dan membentuk tatanan masyarakat. Lalu sebagai kerajaan maritim yang berjaya di Asia Tenggara, Sriwijaya dikenal memiliki armada kapal yang khas dan canggih untuk pelayaran jarak jauh. Salah satu aspek menarik dari kapal-kapal kerajaan ini adalah keberadaan bilik-bilik yang masih menjadi perdebatan terkait fungsinya. Bisa jadi bilik-bilik tersebut digunakan memang untuk tempat tinggal para perempuan yang ikut dalam perjalanan sebagai keluarga pedagang atau pelaut. Namun ada pula kemungkinan bahwa perempuan-perempuan ini berperan sebagai teman perjalanan atau bahkan gundik bagi para pemimpin ekspedisi. Terlepas dari peran mereka, yang jelas perempuan menjadi bagian penting dalam misi perdagangan dan diplomasi kerajaan maritim Nusantara. Meskipun terdapat indikasi mengenai praktik prostitusi atau hubungan di luar pernikahan dalam perjalanan-perjalanan maritim ini, hukum kerajaan tetap mengatur dengan ketat urusan moral dan hubungan antar laki-laki dan perempuan.
Praktek prostitusi di era kerajaan kuno di Jawa memang telah tercatat dalam berbagai sumber sejarah, dan bukti-bukti visualnya juga ditemukan dalam relief candi. Dan salah satu contoh yang menariknya itu adalah relief kapal bercadik ganda di Candi Borobudur yang menggambarkan perdagangan laut antar bangsa sebelum zaman pertengahan. Bagi orang awam, miniatur perahu ini mungkin dianggap sama dengan perahu-perahu Cina, Persia, atau Mediterania yang sezamannya. Namun bisa saja perempuan-perempuan itu menjadi teman atau gundik dalam perjalanan. Kemudian jauh di sana, kronik dinasti Tang juga menyimpan catatan tentang kerajaan Kalingga atau Holing, sebuah negeri yang dikatakan diselimuti legenda. Dikatakan di sana berdiam perempuan berbisa, makhluk-makhluk yang memancarkan pesona mematikan. Bayangkan seorang pria terpesona oleh kecantikan mereka, terjerat dalam jaring rayuan yang mematikan. Lalu ketika mereka bersatu dalam hasrat, luka-luka mengerikan akan muncul, bernanah dan membawa kematian. Namun ada yang lebih mengerikan, mayat-mayat itu tidak membusuk, seolah kutukan abadi mengikat mereka. Kisah ini bukan sekedar legenda urban kuno, melainkan cerminan dari ketakutan dan misteri yang menyelimuti dunia masa lalu. Kisah perempuan berbisa dari kerajaan Kalingga yang tercatat dalam kronik dinasti Tang tersebut bukan sekedar legenda yang menakutkan, melainkan juga jendela yang membuka pandangan kita ke dalam sejarah penyakit kelamin di Jawa. Luka-luka bernanah dan kematian yang mengerikan itu adalah gambaran dari penyakit yang telah mengintai manusia sejak abad ke-8 Masehi. Lalu dalam bahasa Jawa Baru, penyakit ini dikenal dengan nama Rojo Singo. Penyakit kelamin yang seringkali dianggap sebagai tabu telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak zaman kuno. Lalu bagaimana dengan sikap kita dalam menanggapi sejarah tersebut? Semua tergantung dari pemikiran kita masing-masing. Seperti biasa, ambil yang baiknya lalu buang yang buruknya. Jadikan pelajaran masa lalu sebagai pelajaran untuk masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian bisa dapatkan notifikasi dan update-update terbaru video selanjutnya. Terima kasih, salam rahayu.